Baik, jadi dalam video ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan penerapan konteks free grammar atau CFG dalam validasi kalimat bahasa Bali berpredikat frasa nomina. Yang dimana pertama saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Sebelumnya nama saya Imadian Dika Gitra Nugraha dengan akhiran NIM 133. Jadi pada latar belakang di sini, bahasa Bali memiliki struktur sintaksis yang khas. Salah satunya adalah penggunaan frasa nomina yang dapat berfungsi langsung sebagai predikat dalam kalimat. Kekhasan ini menimbulkan tantangan dalam proses analisis dan validasi struktur kalimat, terutama jika dilakukan secara manual atau konvensional. Konteks free grammar atau CFG digunakan sebagai pendekatan formal untuk merepresentasikan aturan tata bahasa tersebut secara sistematis dan terukur. Melalui penerapan CFG, struktur frasa nomina dalam kalimat bahasa Bali dapat dianalisis dan divalidasi sesuai kaidah sintaksis yang berlaku. Pendekatan ini penting sebagai dasar pengembangan sistem pemrosesan bahasa alami yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan bahasa Bali secara digital. Ini selanjutnya, pada rumusan masalahnya, dari latar belakang yang kita dapat, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penyusunan tata bahasa atau grammar berbasis konteks free diagram atau CFG yang dapat digunakan untuk memvalidasi struktur kalimat bahasa Bali yang memiliki predikat berupa frasa nomina sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku. Kemudian, bagaimana penerapan algoritma chart parsing dalam proses validasi kalimat bahasa Bali, serta bagaimana algoritma tersebut dapat digunakan untuk memvisualisasikan struktur sintaksis kalimat dalam bentuk pohon parse. Yang ketiga, bagaimana perancangan antarmuka grafis atau GUI yang mampu mempermudah penggunaan dalam memahami hasil parsing, termasuk struktur frasa nomina dan kevalidan kalimat bahasa Bali yang dianalisis. Ini selanjutnya di sini terdapat batasan masalah. Yang pertama, tata bahasa yang digunakan dibatasi pada kalimat bahasa Bali dengan predikat berupa frasa nomina sesuai kaidah dan sintaksis yang ditetapkan. Kemudian kalimat yang divalidasi hanya mencakup kosakata dasar bahasa Bali yang umum digunakan tanpa melibatkan kosakata arkais, sastra klasik, atau istilah upacara adat. Yang ketiga, proses parsing diimplementasikan menggunakan algoritma chart parsing dengan asumsi grammar telah dikonversi ke dalam bentuk Chomsky Normal Form atau CNF. Yang keempat, antarmuka grafis dirancang secara sederhana dan hanya berfungsi menampilkan hasil serta proses parsing, tanpa fitur koreksi otomatis, rekomendasi perbaikan, atau analisis semantik lanjutan. Adapun tujuan dari proyek ini, yang pertama, merancang tata bahasa berbasis CFG untuk memvalidasi struktur kalimat bahasa Bali yang berpredikat frasa nomina. Kemudian mengimplementasikan algoritma chart parsing untuk menganalisis struktur sintaksis kalimat bahasa Bali dan memvisualisasikannya dalam bentuk pohon sintaksis. Ketiga, mengembangkan antarmuka grafis yang intuitif untuk memudahkan pengguna memahami hasil dan struktur parsing. Yang keempat, memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan teknologi pemrosesan bahasa Bali melalui alat bantu validasi kalimat berbasis linguistik komputasional. Jadi sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan lebih dalam akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kenalin aku Yande. Saya akan bahas sedikit tentang dataset yang kita pakai dan mungkin sedikit tentang CFG dan CNF-nya. Jadi mungkin dari bawah aja, bahwa kalimat bahasa Bali yang kita pakai di sini adalah yang menggunakan NP, sound phrase. Jadi kita memilihnya dapatnya nomina. Jadi mungkin di sini ada patokan-patokan yang penting kita pakai, itu ada kalimat sebagai branch utamanya, habis subjek, predikat, dan objek. Itu ditarik langsung dari bagian-bagian kalimatnya, terus ada pelengkap dan keterangan yang kita sisipkan ya dimanapun menyesuaikan jenis kalimatnya. Kalau kelas kata di sini kita mayoritas makainya di verbnya saja, mungkin beberapa di bagian-bagian lain. Itu menyesuaikan. Tapi karena kita memilihnya frasa nomina, dapatnya frasa nomina sejujurnya itu, kita mempunyai 4 jenis kalimat bahasa Bali. Ada PS, PPS, PS-ket, sama PPS-ket. Jadi predikat subjek, predikat keterangan, predikat pangkat subjek keterangan. Semua memiliki predikat di awal dan subjek hitungannya dilanjutkan setelahnya dengan pelengkap, mungkin diselipkan di tengahnya.
keterangan selalu di akhir, dilanjutkan dari subjek. Jadi ini jenis kalimatnya yang kita pakai atau datasetnya, kita memiliki 52 total kalimat dengan setiap pola memiliki 13 jenis. Jadi ini ada yang PS, guru bapak ini di pedagang ini piantun, layan ke bagian dalam itu ke dan seterusnya. Predikat subjek, predikat subjek itu. Itu S guru itu ini pelengkapnya, guru matematika dan bapakne sebagai subjek. P F ini pelengkap tambahan atau bisa dibilang determinan. Terus sini juga sama, guru bapakne ini ke link SMP, keterangan di belakang SK link SMP sebagai keterangan, link pasar, link segala mostly mayoritas tempat kok keterangannya di sini. Setelah itu SK guru matematika bapak penelitian link di mana seperti kayak gitu. Masih sama. Total setiap jenis itu ada 13. Hasilkan 52 dataset. Ini kita menggunakan aturan pertama, kita bagi sesuai CFG. Jadi kita menggunakan tabel CFG yang seperti ini. Jadi kita semua mulai dengan K sebagai start simbol, K ke PS, K ke PPS, K ke SKRAT, K ke SKRAT. Setelah itu dari sana kita ambil bagian-bagian komponen ini ke bagian komponen dasar. Ini ada bagian P, S, O, dan cut. Ini bisa diuraikan lagi jadi non-phrase, 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 non-phrase. Nanti dari dan phrase ini bisa ditarik lagi ke bawah sini, masuk ke frasa nominal. Jadi di frasa nominalnya ini kita pakai untuk setiap kata. Jadi contoh nih NP, noun dat, noun, verb noun dat, dan seterusnya verb noun dan dat, verb noun, noun dan noun, noun, noun dat, dan seterusnya. Ini kombinasinya ngikutin bagaimana pola yang kita setup di atas. Jadi sesuai ngikutin kalimatnya ini. Soalnya ada yang panjang-panjang. Setelah itu ada fase preposisi. Jadi verb noun, verb noun. Ini ada terminal yang kita pakai. Ini terminal berdasarkan setiap kata unik yang di atas. Semua nounnya, nomina. Di atas matematika, usaha, petani, penari, siswa, dan seterusnya. Habis terminal yang unik, jadi verb noun, jadi wayan, komal, nyaman, itu gede, dan seterusnya. Nama dan juga macamnya. Setelah itu ada pronoun gini, sini ada satu yang untuk misalkan saya Tian, ada determinan dan Niki untuk Nika penikah ini pekerjaan. Terus itu dapat link seperti yang tadi kayak link banjar, link tempat. Ini sebagai penyambungnya. Nah itu dat Niki untuk ini barang milik saya itu. Ya kayak gitu sih. Dibilang translasinya secara direct. Karena dari CFG kita baginya seperti ini. Untuk di bagian program kita perlu menggunakan DNF supaya bisa lebih struktur jatuhnya. So masih sama, banyak masih sama. Semoga mungkin di CNF itu basisnya dia A, B atau AB. Nanti dari sana kita tarik ke seperti ini. Soalnya kalau di CFG kita bisa 3 objek santai seperti ini. Sedangkan di CNF tidak. At least maksimum 2 bisa kita maksimalkan. Jadi start simbol K, struktur kalimat juga mulai dari K, sama. Masih ditarik sini. PS, people, S, PS, ket, gitu. Jadi ini kita kelompokkan. Jadi setelah P hanya bisa ada keluarnya P, dan setelahnya S hanya bisa keluar keterangan. Jadi seperti ini binary decompositionnya. Jadi dari people dipisah lagi menjadi people S dan S cut S dan juga cutnya. Jadi ini A dan ini B nya. Dan P dan S semua bisa memiliki NP. O dan cut juga NP,
tapi keterangan hanya bisa fase proporsional. So di noun that, INP, NP, NP, noun that, ini noun that, noun dan determinar, verb noun that, sama dia gabungan ini. Ada noun bisa dipisah menjadi noun dan noun. Noun that menjadi noun dan that yang dipisah. Jadi ini mungkin salah satu hal aspek uniknya yang gimana bisa menanggulangi masalah gabungan 3 noun itu. So sini dan that, nanti di sini dibawa ke frasa yang menjadi noun. Masukkan noun voice-nya mungkin NP ini semua tarik ke sini. Dapat yang NP kenal, NP that, ini semua yang di sini mengacu ke bagian aspek ini. Seperti itu. Habis itu terminalnya masih sama seperti JFG. Terminal yang noun, terminal yang verb noun juga sama, verb noun, determinar dan verbnya. Gitu. Mungkin kalau diimplementasi di setiap kalimatnya hasilnya seperti ini. Ini karena dia PS, dia singkat, cuma beberapa saja turunnya. Cuman semakin kompleks, makin banyak lah kalau boleh kita tambah. Ada pelengkapnya ada keterangannya, itu dia makin banyak. Di contohnya di guru Bapak Niki kan mungkin yang lebih panjang. Dokter itu nangani Niki, dia di PS, ini P, ini S, A masuk ke PS, P-nya ditarik ke NP yang masuk ke noun. Nounnya yaitu dokter. Sedangkan bagian S-nya, S ditarik ke NP, naik ke noun, noun phrase-nya itu masuk ke noun dan determinant. Jadi nounnya tunangannya dan that-nya Niki. Jadi dokter dan tunangannya Niki. Ini sebagian ini adalah S-nya dan sebagian ini adalah P-nya. Sama juga seperti di sini. Jadi kurang lebih sama mengikuti aturannya itu. Jadi semua mulai dari mungkin contoh dari yang ini K dulu. Habis itu dia dibagi menjadi 3. PS. Habis itu dari P-nya baru NP noun. S-nya juga NP noun that dan keterangannya. Dan keterangannya dia PP yang masuk je web NP. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu proses pembagiannya. Agak hierarkisnya lah seperti itu. Daya PS cut, people S cut, dan PS. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dio Dewangga dengan akhiran NIM 137, di mana di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang di mana saya di sini akan menjelaskan pada bagian code-nya. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian HTML-nya, yang di mana bagian ini merupakan hero section, yang dimana merupakan bagian pembuka pada sebuah atau website yang telah kami buat, yang dimana website analisis struktur kalimat bahasa Bali. Hero section ini atau pada bagian pembuka ini dia akan menampilkan yaitu kata pembuka yaitu Om Swastiastu, lalu judul aplikasi yang telah kami buat, serta akan memberikan sedikit deskripsi singkat dari fungsi sistemnya. Selanjutnya, baik, di sini saya akan melanjutkan pada code main.js-nya, yang dimana code ini berfungsi untuk menggambarkan struktur pohon atau tree secara visual menggunakan SVG.
khususnya untuk menampilkan hubungan node induk dan node anak seperti pada pohon parsing atau syntax tree. Pertama, kode akan mengecek apakah suatu node memiliki anak. Jika ada, posisi vertikal node anak ditentukan dengan menambahkan jarak tertentu dari posisi induk agar anak berada di bawah induknya. Selanjutnya, lebar area gambar dibagi rata sesuai jumlah anak supaya setiap node anak memiliki ruang horizontal sendiri dan tidak saling bertumpuk. Untuk setiap node anak, kode menghitung posisi horizontal yang tepat agar node berada di tengah ruangnya. Setelah posisi ditentukan, dibuatlah elemen garis SVG atau line yang menghubungkan titik tengah node induk dengan titik tengah node anak. Garis ini berfungsi sebagai representasi hubungan hierarkis antar node dengan warna dan ketebalan garis yang disesuaikan. Misalnya untuk tampilan node pada mobile dan desktop. Terakhir, fungsi render tree node dipanggil kembali secara rekursif untuk menggambar node anak beserta seluruh turunannya. Dengan demikian, kode ini merupakan bagian inti dari proses rendering visual pohon secara rekursif pada aplikasi yang telah kami buat. Selanjutnya ada fungsi render tree yang dimana memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi utama pada entry point untuk menghasilkan visualisasi pohon dalam bentuk SVG dari sebuah struktur data node. Pertama, fungsi akan melakukan validasi awal dengan mengecek apakah parameter node bernilai kosong. Jika iya, fungsi langsung dihentikan untuk mencegah error. Selanjutnya, fungsi memanggil calculate tree dimension node untuk menghitung kebutuhan lebar dan tinggi pohon berdasarkan jumlah dan kedalaman node, sehingga ukuran SVG dapat disesuaikan dengan struktur data yang akan digambar. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk menangani perubahan ukuran layar atau window resize secara efisien agar tidak memicu proses berat secara berulang-ulang. Teknik yang digunakan disebut debouncing, yaitu menunda eksekusi logika sampai pengguna selesai melakukan resize. Pertama, variabel resize timer dideklarasikan untuk menyimpan referensi timer. Saat event resize pada window terjadi, clear timeout atau resize timer dipanggil untuk membatalkan timer sebelumnya. Hal ini mencegah fungsi di dalam set timeout dijalankan berkali-kali selama proses resize masih berlangsung. Selanjutnya, set timeout digunakan dengan jeda 250 milidetik. Artinya kode ini di dalamnya hanya akan dijalankan 250 ms setelah event resize terakhir terjadi. Di dalam blok ini, kode mengecek apakah elemen dengan ID tree visualization ada dan memiliki konten. Jika iya, artinya visualisasi pohon sudah pernah dirender sebelumnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadya Dika Anandariana dengan NIM belakang 015. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait dengan program yang telah kami rancang terkait dengan CRFG parser dan CRF parser. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan main programnya yakni pada app.py, di mana di sini kita menggunakan framework Flex atau framework dari Python untuk merancang program tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan vocabulary terlebih dahulu. Di sini ada si vocabulary. Nah, di mana di sini ini sebagai fondasi utama dari parser kami. Nah, di sini ini kami sudah mengumpulkan dataset dari kalimat 50 kalimat, 52 kalimat dan yang telah kami rancang, kemudian 20 kalimat tidak valid yang kami kumpulkan dari kelompok lain. Nah, di sini terdapat beberapa klasifikasi kata yang 9 kategori, yakni kurang lebih 150 kata, di mana di sini ada nomina, kemudian ada adjektiva, numeralia, dan kategori lainnya. Nah, kemudian tujuannya yakni setiap token yang diinput akan dicocokkan dengan vocabulary ini untuk menentukan kategori gramatikalnya. Nah, kemudian di sini kami juga menyimpan dataset invalid sentence. Nah,
Ini tentunya kami dapatkan dari kelompok lain. Nah, untuk memvalidasi bahwa parser dapat mendeteksi atau menolak kalimat yang bukan termasuk kategori yang didukung atau bukan kategori nomina. Nah, langsung saja masuk ke fungsi utility pada function klasifikasi token. Nah, tujuan function ini tentunya untuk menerima satu kata, kemudian mencari kata tersebut di semua kategori vocabulary yang di atas. Nah, misalkan contohnya input guru. Nah, kemudian munculnya outputnya ya ini kata benda atau nomina berpredikat nomina, kemudian input loop, kemudian outputnya berupa kata benda nomina atau nama diri. Nah, tujuannya yakni dari function klasifikasi token ini, di mana eh, misalkan ada terdapat kalimat yang memiliki eh, kata yang ambigu, nah maka program dapat menjalankan atau memprediksi kalimat yang memiliki multiple kategoris karena dalam bahasa Bali itu tentunya masih banyak kata yang ambigu. Nah, kemudian lanjut ke fungsi analisis token, di mana fungsi ini yang itu tujuannya untuk menganalisis semua token dalam satu kalimat sekaligus dan mengidentifikasi yang tidak dikenali. Nah, kemudian program akan mereturn value untuk mengembalikan dua hal. Pertama adalah analisis lengkap setiap tokennya, kemudian yang kedua adalah list yang tidak ada di vocabulary di atas untuk keperluan error handling. Nah, selanjutnya masuk ke main program CFG parser. Di sini ada kelas CFG parser. Nah, kelas yang pertama ini yaitu mengimplementasikan konteks free grammar. Nah, di sini ada fungsi yang pertama di mana fungsi initself. Nah, fungsi initself ini seperti inisialisasi atau constructor untuk menyiapkan dua hal, di mana yang pertama ada grammar rules, aturan produksi, dan terminals atau simbol terminal di vocabulary. Nah, selanjutnya di sini untuk grammar rules-nya disimpan di function build grammar. Nah, di mana ini merupakan bagian paling krusial dari CFG parser. Nah, saya akan jelaskan terkait secara detail struktur grammar bahasa Bali yang kami rancang. Nah, di sini ada inisiasi struktur kalimat di mana kami menggunakan 4 pola, yaitu predikat subjek, kemudian predikat pelengkap subjek, kemudian ada predikat subjek keterangan, kemudian predikat pelengkap subjek keterangan. Nah, kemudian ini untuk struktur kalimat. Kemudian kami mengimplementasikan support quaternary rules atau 4 simbol yang bukan binary agar lebih ruang ini agar tidak dapat yang unary atau binary saja, tapi bisa sampai quaternary rules. Nah, selanjutnya ini ada self grammar predikat, yakni kami menginisiasi 4 kemungkinan, di mana predikatnya sebagai noun, predikatnya sebagai pronoun, predikatnya pronoun, atau predikatnya noun 2, misalkan seperti juru masak. Nah, selanjutnya di sini ada pelengkap, karena pelengkap dari kalimat kami hanya noun, maka di sini kami hanya menginisiasi noun saja sebagai pelengkap. Selanjutnya ada subjek. Nah, subjek ini kami rancang beberapa uh, kemungkinan di mana di sini ada noun, pronoun, pronoun, noun that, pronoun that, pronoun uh, pronoun that, pronoun that atau noun noun. Nah, di mana di sini contohnya misalkan hmm, subjek itu noun itu mahasiswa, kemudian pronoun itu Wayan, pronoun itu Tiang, kemudian noun that itu misalkan mahasiswa Niki, kemudian ada pronoun that itu Wayan Entu, kemudian ada pronoun that itu Tiang Punike, noun itu untuk NP yang majemuk. Nah, kemudian ada keterangan. Nah, di keterangan ini yaitu untuk tempat waktu selalu berbentuk proporsional frase yang dimulai dengan preposisi ring atau di. Nah, contohnya ring warung atau ring warung Niki. Nah, kemudian di sini ada fungsi uh, depth parser. Ini merupakan fungsi metode utama yang melakukan parsing dengan algoritma CEK yang dimodifikasi. Nah, di mana di sini ada step 1. Nah, step 1 ini maka inisiasi terminal. Setiap token yang dimasukkan ke dalam chart sebagai starting point, contohnya guru, akan berada di posisi 0, akan mengisi chart array 0 dan array 1 dengan simbol noun. Kemudian step 2 yakni di sini ada bottom up parsing dengan support untuk reduction hingga 4 simbol. Nah, di sini menggunakan dynamic programming untuk membangun struktur uh, dari bawah ke atas kami untuk semua kemungkinan split point dan semua production terus binary, ternary, dan quaternary. Dan di sini yang step ketiga yakni program memvalidasi jika simbol K atau kalimat berhasil terbentuk di chart 0, array 0, dan area N, berarti parsing berhasil. Jika tidak, maka uh, proses parsing kami generate dengan detail error untuk user. Nah, kemudian di sini ada fungsi determine certain step from tokens. Nah, di mana fungsi ini melakukan deteksi jenis
kalimat berdasarkan kata pertama. Ini penting untuk early rejection. Jika kata pertama adalah verb atau adjektiva, langsung tolak tanpa perlu parsing. Nah, kemudian di sini ada def apply unary closure, di mana fungsi ini, yakni metode ini menangani production rules dengan satu simbol A ke B seperti B ke noun. Kemudian kami batasi maksimal di sini ada 100 iterasi untuk mencegah infinite loop jika ada cycle dalam grammar. Nah, kemudian untuk di sini ada function bool tree, ini yang menangani rekonstruksi parser tree dengan metode rekursif untuk membangun pohon sintaktis dari black pointer yang hasilnya adalah nested dictionary yang mempresentasikan struktur hierarki kalimat yang ditampilkan di front end. Baik, mungkin saya lanjut saja ke kelas yang kedua, yakni CMF parser yang kami sudah rancang. Nah, di sini kami sesuaikan CMF parser terkait dengan algoritma CK yang tentunya lebih ketat sesuai dengan kaidah CNF. Nah, di sini kami sudah melakukan konversi yang sudah mungkin dijelaskan oleh teman saya terkait dengan konversi dari CFG ke CNF. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program yang kami buat pada CNF kami. Dan di sini ada fungsi definite self, itu sama seperti CFG inisiasi pertama. Kemudian di sini ada default grammar, di mana di sini untuk menyimpan fungsi dari CNF. Nah, di mana buat grammar ini, yakni yang membangun grammar CNF, dan function ini adalah jantung dari konversi CFG ke CNF. Oke, mari kita bedah saja. Nah, di sini, di terminals ini, yaitu bagaimana memetakan setiap kata dalam vocabulary kenton terminal yang sesuai. Misalnya, ada kata guru yang menghasilkan production rule noun tanah guru. Nah, setiap kata dari vocabulary yang ditambahkan sebagai production rule ke terminal. Ini adalah fondasi parsing karena setiap token harus di mapping ke non-terminal terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada binary rules dari CNF. Nah, di mana binary rules-nya itu yakni A ke BC. Nah, di sini ini adalah binary rules untuk membangun parser level structure, di mana NP adalah non-parser untuk konstruksi seperti misalkan ada nomina tukang ukir. Nah, biasanya ini dibentuk dari dua noun yang berurutan. Kemudian di sini kami menggabungkan np-det. Nah, np_det ini adalah noun parser dengan determiner seperti Bapak Niki. Nah, kemudian ada pp. Nah, di sini ada preposition parser untuk frasa preposisi yang terdiri dari preposisi yang diikuti dengan noun, noun atau non parser. Misalkan contohnya pp ini yaitu ring ubud, ring sanggar. Nah, semua rules ini berdasarkan strict binary rules yang sesuai dengan requirement dari CNF. Nah, kemudian di sini ada main constituents, yakni dengan unary rules. Nah, meskipun CNF ini secara teknis tidak menghasilkan unary rules, tapi dalam implementasi praktis kita tetap membutuhkannya untuk mapping kategori. Misalkan grammatical rules ini memungkinkan fleksibilitas tentunya dalam parsing. Sebuah noun bisa berfungsi sebagai predikat, pelengkap, atau subjek, tergantung konteks. Nah, unary rules ini akan diaplikasikan melalui unary closure nantinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada intermediate combination. Nah, intermediate combination ini adalah inti konversi dari CFG dan CNF. Nah, contohnya di sini kita mempunyai rule di mana misalkan ada rule 3 simbol. Nah, misalkan ada rule K ke P plus S 3 simbol. Untuk mengkonversi ke CNF, untuk mengkonversi ke CNF kita ubah menjadi binary. Kita menggunakan P_Pel adalah intermediate non-terminal untuk mempresentasikan kombinasi P dan Pel. Nah, kemudian ada rule kedua yakni P_Pel ke Pel. Nah, ini adalah hasil pemecahan pertama. Kita juga menambahkan variasi seperti NP atau noun atau non-noun untuk handle berbagai kemungkinan struktur ekuivalen. Oke, di sini ada PS. Nah, PS ini adalah intermediate untuk kombinasi predikat subjek. Nah, di mana konversi dari rule CFG ke PS. Karena P bisa berupa noun, pronoun, atau NP dan S. Juga bisa berupa beberapa kategori, misalkan enumerate. Semua kemungkinan kombinasi ini adalah pendekatan brute force, tapi menjamin kompleksitas atau completeness semua struktur valid agar tercover. Nah, di sini selanjutnya mungkin ada SCAT. Nah, SCAT ini adalah intermediate untuk subjek dengan keterangan. Nah, ini hasil konversi dari pola K ke P SCAT yang dipecah
menjadi predikat ditambah dengan subjek keterangan, di mana ascat ini di-enumerate semua variasi konkret untuk memastikan parser dapat handle berbagai struktur kalimat. Nah, mungkin segitu saja penjelasan terkait grammar karena sudah dijelaskan oleh teman saya yang lebih lengkap. Mungkin saya lanjut saja ke algoritma yang kami telah implementasikan dari CK algoritma. Nah, yang pertama di sini ada function yang pertama, yakni ada depth parser. Ini merupakan inisiasi chart dan back pointer. Nah, chart ini merupakan kita sebagai tabel ukuran 2 dimensi, yakni ukurannya dapat berupa n plus 1 dikali dengan n plus 1, di mana n adalah jumlah token yang berada pada chart pada array I dan J, yang berisi dengan set of non-terminal yang dapat mendriver substring dari token ke I sampai ke token ke J secara eksklusif. Kemudian back pointer menyimpan informasi bagaimana setiap non-terminal terbentuk. Diperlukan untuk rekonstruksi parser tree nantinya terkait dengan ukuran n plus 1, karena kita pakai indeks ke 0 dan perlu ruang untuk span lengkap. Nah, kemudian di sini ada terminal initialization, di mana fungsi ini merupakan fase pertama CYK mengisi diagonal chart untuk setiap tokennya. Kita scan semua production rules dari dalam grammarnya dan cari berbentuk A ke tokennya. Kemudian jika ketemu, tambahkan ke chart array I dengan array I plus 1. Kemudian misalkan contohnya itu ada token guru. Nah, kemudian akan match dengan noun panah guru, sehingga noun ditambahkan ke chart. Setelah itu unary closure diterapkan untuk unary rules seperti P ke noun, sehingga P juga masuk ke chart. Maka back pointer menyimpan bahwa non terminal ini berasal dari terminal. Nah, kenapa unary closure itu penting? Karena tanpa ini kita hanya punya noun di chart, padahal guru bisa berfungsi sebagai predikat, pelengkap, atau subjek. Nah, unary closure ini memastikan semua kemungkinan kategori gramatikal tersimpan di chart. Nah, kemudian di sini ada main loop dari algoritma CK menggunakan bottom up parsing. Nah, di sini ada misalkan program ini ada for length, ini untuk loop length ini adalah panjang substring yang sedang diproses oleh program. Kita mulai dari misalkan length sama dengan 2 pasangan token hingga length sama dengan n atau seluruh kalimat. Nah, ini adalah AdSense dari bottom up parsing membangun struktur dari yang kecil ke yang besar. Nah, di sini program menloop dari I dan J, dan di mana I adalah start position dan J adalah end position dari substring J sama dengan I plus length. Nah, ini memastikan kita memproses substring dengan panjang yang tepat. Kemudian program menloop I dari 0 sampai n min length ditambah 1, memastikan kita program ini mengcover semua possible substring dengan panjang tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada loop K, di mana ini merupakan split point. Ini adalah inti dari CYK untuk substring dari IJ. Kemudian program akan mencoba semua kemungkinan, yakni split menjadi IK dan KJ. Mungkin lanjut ke analisis result. Nah, di sini ada sentence type. Nah, di mana setelah CYK selesai, kita cek chart pada array 0 dan n. Apakah simbol K ini ada di sana? Jika iya, maka parsing berhasil. Dan jika bisa rekonstruksi parser tree, jika tidak, parsing gagal. Dan jika gagal, maka terdapat output error pada front end, error message yang informatif. Kita juga cek apakah program berhasil di parser. Misalkan ada simbol-simbol di chart array 0 dan array n untuk mendiagnostik tujuannya. Nah, ini membantu user memahami kenapa kalimat yang diinput user itu ditolak. Kemudian di sini ada function apply unary closure untuk unary rules handler. Nah, karena di CK ini hanya binary, maka tentunya di sini perlu menangani function unary rules dengan iterative closure, di mana ide sederhananya ini kita terapkan di mana jika B ada di chart A, maka rule A ke B, maka tambahkan A ke chart. Tapi A bisa memicu rule lainnya seperti C ke A. Jadi kita perlu iterasi sampai tidak ada perubahan lagi. Kemudian misalkan di sini ada contoh C-nya, misalkan noun panah guru. Kemudian P ke noun dan K ke P. Iterasi pertamanya yakni noun ditambahkan, kemudian iterasi keduanya P ditambahkan karena P
panah noun. Kemudian iterasi ketiga yakni tidak ada perubahan karena contoh ini K tidak bisa langsung dari P tanpa S. Kemudian loop program berhenti. Nah, kemudian di sini ada max iteration-nya, di mana proteksi ini untuk menghindari adanya infinite loop. Kemudian di sini ada function. Yang selanjutnya itu ada function build tree untuk mereconstruction dari tree pada front end. Nah, function recursive ini bertujuan untuk merekonstruksi parser tree dari back pointer. Kemudian back pointer ini yang nantinya akan menyimpan setiap non terminal dibentuk yakni ada 3 kasus, di mana misalkan di sini ada node leaf, kemudian program akan langsung return tokennya. Kemudian ada misalkan di sini ada unary. Nah, maka node dengan satu child kita rekursive build child-nya dengan simbol yang sama, tapi span array I dan J-nya yang sama, karena unary rule tidak dapat mengubah span. Kemudian, yang kedua ada misalkan di sini ada binary, di mana node dengan 2 children ini yang paling interesting, karena back pointer-nya menyimpan state point K serta B dan C. Kemudian, program akan recursive build left child untuk B disimpan ke array I dan K, dan right child untuk C disimpan array K dan J. Nah, ini merefleksikan bagaimana CK itu dibangun. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan API roots dari program Flex kami untuk menghubungkan dari app.py ke HTML, index.html untuk GUI-nya. Nah, di mana di sini fungsinya itu ada app root. Ini merupakan endpoint dari API yang menerima input kalimat dari front end untuk memilih parser, CFG atau CNF sesuai node. Kemudian melakukan parsing dengan mengembalikan hasil data dengan format .json. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait dengan logik dari program CNF dan CFG parser kami. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video kami. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Eka Darmayasa dengan NIM yaitu 2408561024 dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo program pada proyek kami, yaitu analisis struktur kalimat bahasa Bali yang kelompok kami dapat yaitu tentang frasa nomina. Nah, berikut merupakan tampilan dari program kami seperti ini. Di sini ada masukkan kalimat bahasa Bali. Dan pada program kami terdapat 2 mode, yaitu mode CFG atau Context Free Grammar dan juga CNF, yaitu Chomsky Normal Form. Baik, kita akan lanjut langsung ke demo programnya. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa dataset kalimat, yaitu untuk kalimat valid dan juga untuk kalimat invalidnya. Baik, kita akan coba untuk yang pertama. Di sini kita akan coba untuk yang CFG. Kita inputkan kalimatnya, kemudian kita tekan analisis kalimat. Nah, di sini output yang muncul setelah kita menekan analisis kalimat tersebut yaitu yang pertama, kalimat valid. Program kami berhasil memparse 5 token menggunakan CFG atau dengan struktur Context Free Grammar. Nah, jenis kalimatnya ini sudah valid yaitu berfrase nomina sesuai dengan pembagian kelompok kami. Kemudian di sini ada kata-kata yang dianalisis. Yang pertama yaitu ada seperti ini, balian dadongne punike ring desa, ada balian dadongne punike ring desa. Nah, ini merupakan kemudian analisis kategori katanya, yaitu yang pertama, balian itu termasuk kata benda atau nomina, dadongne ini termasuk kata benda atau nomina, punike itu termasuk penentu atau determiner, ring itu termasuk kata depan atau preposisi, dan desa itu merupakan kata benda atau nomina. Nah, selain itu di sini juga terdapat memunculkan output yaitu struktur kalimat atau parse tree. Yaitu merupakan dari diagram pohon menunjukkan bagaimana kalimat diurai secara hierarki. Nah, di sini dari kalimatnya bisa dibagi menjadi beberapa subjek, yaitu predikat, subjek, dan juga keterangan. Kemudian turun non balian. Pada subjek ini ada non dan determinan, ada dadong, punike, kemudian pada keterangan ada PP, prep, dan non, kemudian diturunkan menjadi ring dan desa. Nah, ini untuk penjelasan warnanya, warna ungu itu untuk kalimatnya, warna hijau untuk kategori katanya, warna biru untuk frasenya, dan warna kuning untuk katanya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pengujian yang CNF. Di sini kita ambil datanya, kita ambil. Baik, di sini kita akan melakukan pengujian kalimat valid pada mode yaitu mode kedua yaitu CNF. Di sini kita masukkan kalimatnya yaitu pedagang Banten dan memiliki ring pasar. Nah, kemudian kita analisis kalimat. Nah, di sini kalimat di atas termasuk kalimat valid. Di sini outputnya yaitu berhasil memparse 6 token menggunakan CNF atau yaitu struktur Chomsky Normal Form. Nah, jenis kalimatnya yaitu kalimatnya sudah berpredikat frase nomina. Kemudian kata-kata yang dianalisis per kata yaitu pedagang Banten dadongne niki ring pasar. Dan kemudian untuk analisis kategori katanya yaitu yang pertama, pedagang itu termasuk kata benda atau nomina, kemudian Banten itu termasuk kata benda atau nomina, kemudian dadongne termasuk kata benda atau nomina juga, niki termasuk penentu atau determiner, ring ini termasuk kata depan atau preposisi, pasar termasuk kata benda atau nomina. Nah, kemudian untuk struktur kalimatnya atau parse tree-nya atau diagram pohonnya bisa dilihat pada layar ini menghasilkan output yaitu K yang pertama kalimatnya, kemudian ada
predikat, ada subjek keterangan. Nah, P ini kemudian diturunkan jadi NP, dibagi menjadi 2 lagi yaitu non, kemudian diturunkan jadi katanya itu dagangan mantan. Nah, untuk S_cut ini dibagi menjadi 2 yaitu subjek dan juga keterangan. Nah, di sini ada NP-det, kemudian PP, kemudian diturunkan lagi menjadi non dan det pada NP-det, kemudian dadongnya Niki. Nah, kemudian untuk keterangan ada PP, kemudian diturunkan prep, non, kemudian ring pasar, ring dan pasar. Untuk penjelasan warnanya sama seperti pada kalimat CFG. Nah, kemudian kita akan melakukan uji kalimat untuk mendeteksi apakah kalimatnya tidak valid. Kita ambil data kalimat yang tidak valid, misalnya seperti ini. Kita masukkan. Nah, untuk pengujiannya ini yang pertama yaitu kalimat tidak valid menggunakan mode CFG. Kemudian analisis kalimat. Nah, pada kalimat yang saya inputkan tadi merupakan kalimat tidak valid. Nah, di sini ada keterangan kalimat tidak valid menggunakan mode CFG. Jenis kalimat yang terdeteksi pada kalimat ini yaitu kalimat merupakan berpredikat frase preposisi. Nah, kata-kata yang dianalisis juga per kata yaitu ring, dur, temboke, meonge, lakar, mungkin berikut. Nah, analisis kategori katanya yaitu ring itu merupakan kata depan atau preposisi. Nah, ini menjadi penentu apakah kalimat itu valid atau tidak. Karena katanya yang pertama itu preposisi, maka dia tidak valid. Kemudian dilanjutkan dur itu merupakan nomina, temboke merupakan nomina, meonge merupakan nomina, lakar merupakan verba, muber merupakan verba, bikul merupakan nomina. Nah, detail kesalahannya juga disebutkan. Kalimat ini terdeteksi sebagai kalimat berpredikat frase preposisi. Kemudian parser hanya menerima kalimat berpredikat frase nomina. Selain frase nomina, program kami akan menampilkan kalimat tidak valid. Kemudian kalimat terdeteksi sebagai kalimat berpredikat frase preposisi. Nah, parser CFG hanya menerima kalimat berpredikat frase nomina. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk mode CNF-nya. Kita ambil datanya, mode CNF, kemudian kita masukkan kalimatnya yaitu jangan ajangan kegainan losari di Bisanje. Nah, kemudian kita analisis kalimat dan akan menampilkan kalimat tidak valid sama seperti CFG tadi, namun di sini kita menggunakan mode CNF. Nah, jenis kalimatnya yang terdeteksi itu yaitu kalimat berpredikat frase adjektiva. Kata-kata yang dianalisis sama yaitu perkata jangan ajangan kegainan losari di Bisanje. Kemudian analisis kategori kata ada dan ajangan kegainan losari di Bisanje yaitu adjektiva. Nah, ini penentu yaitu adjektiva, makanya dia tidak valid. Kemudian ada nomina ini merupakan nama diri losari itu. Kemudian ada kata keterangan atau adverbia. Kemudian sanje itu kata benda yaitu nomina. Nah, kemudian disebutkan detail kesalahan pada kalimat yang divalidasi ini. Yang pertama itu kalimat terdeteksi sebagai kalimat berpredikat frase adjektiva. Nah, kemudian parser hanya menerima kalimat berpredikat frase nomina sama seperti di mode CFG tadi, hanya menerima kalimat berfrase nomina. Kemudian tidak ada struktur valid yang dapat dibentuk. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai demo program pada kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.